Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan eksponen. Apa itu pertidaksamaan eksponen? Pertidaksamaan eksponen adalah suatu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat. Kemudian penyelesaian pertidaksamaan eksponen nanti berupa interval bilangan, berbeda dengan persamaan eksponen yang hanya penyelesaiannya berupa bilangan tertentu. Kemudian, pertidaksamaan eksponen yang akan kita pelajari akan memuat bentuk-bentuk fungsi-fungsi eksponen yang sudah kita pelajari pada persamaan eksponen. Sehingga nanti cara menyederhanakan bentuk eksponennya itu sama. Oke, kita perhatikan grafik fungsi eksponen berikut. Di sini terdapat dua grafik fungsi eksponen. Yang di sebelah kiri merupakan grafik fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x, di mana a lebih dari 1. Sedangkan untuk grafik fungsi yang sebelah kanan adalah fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a antara 0 dan 1. Seperti yang kita lihat di sini, grafik fungsi eksponen yang di sebelah kiri merupakan grafik fungsi eksponen monoton naik. Jadi, semakin besar nilai x-nya, nilai fungsinya atau nilai y-nya akan semakin besar. Sedangkan untuk grafik fungsi yang sebelah kanan, grafik fungsinya adalah monoton turun. Karena semakin besar nilai x yang kita substitusikan, maka nilai fungsinya atau nilai y-nya akan semakin mengecil. Dari sini kita bisa lihat, untuk yang pertama, untuk a lebih dari 1, berlaku a pangkat x kurang dari atau sama dengan a pangkat y, jika dan hanya jika x kurang dari atau sama dengan y. Jadi untuk grafik yang pertama, semakin besar nilai x, semakin besar nilai x-nya, maka nilai y-nya pun juga akan, maka nilai fungsinya pun akan semakin besar. Nilai fungsinya itu yang di sumbu y. Ini juga akan semakin besar. Sedangkan untuk grafik fungsi yang kedua, yaitu di mana a-nya antara 0 dan 1, berlaku a pangkat x kurang dari atau sama dengan a pangkat y, jika dan hanya jika x lebih dari atau sama dengan y. Jadi di sini x-nya lebih kecil, tapi nilai fungsinya tuh lebih besar dari yang y di sini. Ini kan x-nya lebih kecil, y-nya lebih besar, tapi nilai fungsinya lebih besar yang x daripada yang y. Nah, dari pembahasan sifat grafik fungsi yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa misalkan kita punya pertidaksamaan eksponen a pangkat x lebih dari a pangkat y, di mana a-nya itu lebih dari 1, maka nanti pangkatnya atau eksponennya, x-nya juga akan lebih dari y. Sedangkan kalau kita misalkan punya pertidaksamaan eksponen a pangkat x lebih dari a pangkat y, dengan a-nya itu antara 0 dan 1, maka eksponennya atau pangkatnya nanti adalah x kurang dari y. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x kurang dari 1. Cara penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertama, kita ubah dulu ruas kanannya, yaitu 1, menjadi bilangan eksponen, bilangan berpangkat yang basisnya 2, biar sama dengan yang ruas kiri. Jadi kita peroleh 2 pangkat 0, karena 1 itu diperoleh dari 2 pangkat 0. Nah, kalau kita lihat di sini, basisnya adalah 2, di mana 2 itu adalah lebih dari 1. Oleh karena itu, kita gunakan sifat yang pertama. Yang pertama ini tadi, kita langsung bisa ambil, karena di sini 2 pangkat x kurang dari 2 pangkat 0, maka x juga atau pangkatnya kurang dari 0. Jadi pangkatnya yang sebelah kiri juga kurang dari yang sebelah kanan atau yang diroskan. Jadi x kurang dari
0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 0, X elemen bilangan real. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini kita mempunyai pertidaksamaan eksponen 2 pangkat X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di sini kita juga bisa sederhanakan dulu bentuk pertidaksamaannya yang untuk ruas kanan. Kita bisa ubah menjadi 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa A atau bilangan pokoknya atau basisnya adalah 2, di mana 2 itu adalah lebih dari 1. Maka kita gunakan sifat pertidaksamaan eksponen yang pertama tadi. Jadi kalau misalkan bilangan dasarnya atau basisnya lebih dari 1, maka pangkatnya juga akan mengikuti tanda pertidaksamaannya. Jadi X kurang dari atau sama dengan 2, seperti itu. Untuk contoh yang ketiga, kita memiliki bentuk 1 per 2 pangkat X kurang 4 kurang dari 1 per akar pangkat 3 dari 2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, langkah pertama sama, kita sederhanakan dulu bentuk eksponennya, sehingga kita peroleh 1 per 2 pangkat X kurang 4 kurang dari 1 per 2 pangkat 1 per 3, karena kan pembilangnya 1 ya. Jadi kita bisa pangkatkan sama dengan pangkat penyebutnya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini A sama dengan 1 per 2. Berarti A itu antara 0 dan 1. Seperti sifat pertidaksamaan eksponen yang sudah disebutkan tadi, jika A-nya antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaan untuk pangkatnya nanti akan berubah tanda. Jadi misalkan awalnya A pangkat X itu kurang dari A pangkat Y, karena A atau bilangan pokoknya tadi antara 0 dan 1, maka X lebih dari Y. Jadi seperti itu. Kita gunakan yang ini untuk kasus contoh ketiga ini. Sehingga eksponennya X kurang 4 lebih dari 1 per 3. Awalnya tadi kurang dari. Sekarang menjadi lebih dari. Karena apa? Karena A-nya antara 0 dan 1. Sehingga jika kita teruskan, kita peroleh X lebih dari 4 1 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari 4 1 per 3 dan X elemen bilangan real. Baik, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Di sini ada pertidaksamaan eksponen 3 pangkat 5X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 27 pangkat X tambah 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya sama, kita sederhanakan dulu bentuk eksponennya agar bilangan pokoknya itu sama. Karena di sini 3 dan 27, di mana 27 ini adalah kelipatan 3 kan. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 5X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat 3 pangkat X tambah 3. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 5X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat 3X tambah 9. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa A-nya itu 3, berarti A-nya lebih dari 1. Sehingga nanti tanda pertidaksamaannya ketika kita mengambil pangkatnya tidak berubah. Jadi kita ambil pangkatnya 5X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 3X tambah 9. Sehingga bisa dilanjutkan menjadi 5X kurang 3X kurang dari atau sama dengan 9 tambah 1. 2X kurang dari atau sama dengan 10. X kurang dari atau sama dengan 5. Diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 5. X elemen bilangan real. Selanjutnya, untuk contoh yang selanjutnya di sini kita memiliki pertidaksamaan eksponen dengan bilangan pokoknya antara 0 dan 1.
Jadi langkah pertama sama, kita ubah dulu bilangan pokoknya biar sama. Di ruas kiri kan 1/2, di ruas kanan juga harus sama 1/2. Kebetulan di sini kita memiliki 1/4, di mana 1/4 itu adalah 1/2 pangkat 2. Sehingga setelah kita sederhanakan, bentuknya menjadi 1/2 pangkat 2x kuadrat kurang dari atau sama dengan 1/2 pangkat 8x tambah 12. Nah, karena di sini A-nya antara 0 dan 1, maka ketika kita mengambil pangkatnya, tandanya kita balik nih, menjadi 2x kuadrat lebih dari atau sama dengan 8x tambah 12. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya menjadi 2x kuadrat dikurang 8x kurang 12 lebih dari atau sama dengan 0. Kita lanjutkan menjadi x kuadrat kurang 4x kurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena masing-masing sukunya kita bagi dengan 2. Nah, setelah seperti ini, kita memiliki pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita kerjakan sesuai dengan cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nih, kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuknya sulit difaktorkan ya. Kita cek dulu diskriminannya, apakah pertidaksamaan kuadrat atau fungsi kuadratnya ini punya penyelesaian atau tidak. Jadi kita cek dulu nilai diskriminannya. Diperoleh D-nya adalah 40. Bapak harap untuk menentukan diskriminan ini kalian sudah bisa, karena ini juga dibahas di matematika wajib. Nah, diperoleh D-nya sama dengan 40, berarti D-nya positif. Karena D-nya positif, maka dia punya akar. Kan D-nya lebih dari 0. Maka ada 2 akar berbeda. Kita bisa lanjutkan menggunakan rumus kuadratik biar lebih mudah. Dimasukkan ke rumus kuadratik, diperoleh x1-nya 2 tambah akar 10 atau x2-nya 2 kurang akar 10. Nah, setelah kita peroleh akar-akarnya, kita masukkan ke garis bilangan. Kita masukkan ke garis bilangan untuk melakukan uji tanda. Jadi ada 2 dikurang akar 10 dan 2 ditambah akar 10. Karena tadi tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan, karena ada sama dengannya berarti kita kasih bulat isi. Nah, gimana cara menguji tandanya? Kita ambil nilai-nilai di antara 2 dikurang akar 10 dan 2 ditambah akar 10. Nah, gimana Pak cara ngitungnya? Kan itu ada akar-akar. Jadi kita gunakan nilai pendekatan saja. Kalau akar 9 itu kan berarti 3 ya. Akar 10 berarti lebih dari 3. Maka 2 dikurang 3 aja udah negatif. 2 dikurang 3 aja udah negatif 1 ya. Berarti yang di ruas kiri ini kita bisa substitusikan negatif 2 misalkan. Negatif 2 kita substitusikan ke fungsi. Ke fungsi kuadratnya berarti jadi negatif 2 kuadrat kurang 4 kali negatif 2 dikurang 6. Hasilnya adalah berapa ini berarti? 4 ditambah 8, 12 dikurang 6 berarti 6. Alias positif. Di sini positif. Karena di sini positif berarti yang di tengah nanti daerahnya negatif, yang selanjutnya adalah positif. Jadi selang-seling. Setelah kita dapat uji tanda tadi, kita lihat yang diminta dari pertidaksamaannya adalah yang lebih dari 0. Nih. Berarti dia minta daerah yang positif. Jadi kita tandai daerah yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x kurang dari 2 dikurang akar 10 atau x lebih dari 2 tambah akar 10. Oh ya maaf, ini kurang dari atau sama dengan, ini lebih dari atau sama dengan, karena nolnya kan ikut. Jadi tandanya tadi kan bulat isi ya, dimana x elemen bilangan real. Seperti itu.
Tuh, kalau kalian bisa lihat dari hasil yang Bapak ketik, ini uji tandanya. Dan HP-nya juga sama, seperti itu. Oke, lanjut. Oh, sebelum kita lanjutkan, untuk bentuk yang seperti ini, sebenarnya kita bisa manipulasi bentuknya. Ini kan tadi awalnya bilangan pokoknya atau basisnya 1/2 ya. Dimana A-nya tadi kurang dari, A-nya tadi antara 0 dan 1. Sebenarnya kita bisa manipulasi nilai bilangan pokoknya menjadi lebih dari 1. Gimana caranya? Kita gunakan pangkat negatif. Jadi seperti ini. Oke. Yang awalnya 1/2 kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Yang awalnya 1/4 jadi 2 pangkat negatif 2. Kemudian kita sederhanakan bentuk pangkatnya menjadi 2 pangkat negatif 2x kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 pangkat negatif 8x kurang 12. Nah, karena di sini A-nya lebih dari 1, maka ketika kita ambil pangkatnya, nih, kita ambil pangkatnya, tandanya nggak berubah, tetap kurang dari atau sama dengan. Sehingga kalau kita sederhanakan nanti menjadi 2x kuadrat min 8x kurang 12. Kenapa bisa? Karena kita kalikan dengan negatif 1 semuanya. Kemudian kita bagi 2 menjadi x kuadrat min 4x kurang 6. Nah, bentuk ini tadi sama dengan bentuk yang sebelumnya. Jadi hasilnya pun akan sama, seperti itu. Dilanjutkan caranya sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita punya pertidaksamaan eksponen 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat x tambah 1 ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bentuk ini itu sama dengan bentuk persamaan eksponen, yakni A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C. Jadi kita sederhanakan dulu bentuk eksponennya, kemudian kita selesaikan. Nih penyelesaiannya sama seperti di persamaan eksponen, kita cari dulu eksponen atau bilangan berpangkatnya yang sama. Jadi kita pecah pangkatnya, 2 pangkat 2x tambah 1 menjadi 2 dikali 2 pangkat 2x, karena 1 ini kan artinya 2 pangkat 1 ya. Kemudian dikurang 5 kali 2 kali 2 pangkat x. Sama seperti tadi, satunya ini, pangkat satunya ini artinya 2. Jadi 5 dikali 2 dikali 2 pangkat x. Kemudian ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 0. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita memiliki bentuk eksponen yang sama, yaitu 2 pangkat x. Kita misalkan 2 pangkat x-nya menjadi variabel lain. Di sini Bapak misalkan sebagai p. Maka 2p kuadrat dikurang 10p tambah 8 lebih dari atau sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya menjadi p kuadrat kurang 5p tambah 4 lebih dari atau sama dengan 0. Terbentuk pertidaksamaan kuadrat. Kita selesaikan menjadi dengan cara pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita cari pembuat nolnya dulu. Di sini setelah kita faktorkan, karena bisa difaktorkan ya, kita peroleh P sama dengan 4 atau P sama dengan 1. Setelah itu, bisa kita kembalikan ke permisalan. Berarti P sama dengan 4, tadi P-nya adalah 2 pangkat X, sehingga 2 pangkat X sama dengan 4. Diperoleh 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, atau X sama dengan 2. Atau juga P sama dengan 1, selanjutnya 2 pangkat X sama dengan 1, karena P-nya adalah 2 pangkat X. Dilanjutkan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0, karena 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian diperoleh X sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat X-nya, kita tentukan interval penyelesaiannya dengan bantuan garis bilangan, atau dengan kata lain kita uji tanda. Seperti ini. Kok bisa dapat
seperti itu, Pak. Jadi kita uji tanda. Tadi kita sudah dapat nilai X-nya. Kita masukkan ke garis bilangan, yaitu ada 0 dan 2. Kita substitusikan nilai di antara apa ini namanya, nilai-nilai X yang sudah kita peroleh. Dan jangan lupa, karena di sini tadi pertidaksamaannya boleh bernilai 0, maka di sini kita tandai bulat isi. Artinya 0 dan 2 juga ikut sebagai penyelesaian. Nah, kita substitusikan nilai-nilai di antara interval ini ke pertidaksamaan yang awal. Karena ini kan udah nilai X, jadi kita substitusikan ke pertidaksamaan yang awal. Kita misalkan ambil di sini negatif 1, karena di sebelah kirinya 0 ya. Kalau kita substitusikan negatif 1, kita peroleh berarti 2 pangkat 2 kali negatif 1 ditambah 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat negatif 1 tambah 1 ditambah 8. Kalau kita hitung hasilnya berarti 2 pangkat negatif 1 dikurang 5 kali 2 pangkat 0 ditambah 8. Hasilnya adalah 1/2 dikurang 5 ditambah 8. Berapa itu? 1/2 dikurang 5 ditambah 8. Berarti 8 dikurang 5 itu 3. 3 1/2. Hasilnya adalah positif. Kita beri tanda positif. Kemudian kita ambil nilai antara 0 dan 2. Kita ambil satu nilai, misalkan 1. Kita substitusikan. Kita substitusikan ke fungsi yang awal tadi. Berarti 2 pangkat 2 kali 1 tambah 1 dikurang 5 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 di sini ditambah 8. Berarti 2 pangkat 2 kali 1 2 tambah 1 2 pangkat 3 dikurang 5 kali 2 pangkat 2 ditambah 8. Berarti 8 dikurang 5 kali 4 itu 20 ditambah 8. Berarti negatif 20 ditambah 16, yaitu negatif 4. Nilainya adalah negatif, kita beri tanda negatif. Kemudian untuk yang terakhir, nilai di atasnya 2, kita ambil misalkan 3 ya. Kita ambil 3. Untuk X sama dengan 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 tambah 1 dikurang 5 kali 2 pangkat 3 tambah 1 ditambah 8. Berarti di sini 2 pangkat 6 tambah 1 2 pangkat 7 dikurang 5 kali 2 pangkat 4 ditambah 8. 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 adalah ayo, berapa? Kalian bisa menebak 2 pangkat 7? 128 dikurang 5 dikali 16 ditambah 8. Berarti 128 dikurang 80 ditambah 8. Berapa ini hasilnya? Hasilnya adalah 56. Berarti positif. Jadi di sini bertanda positif. Nah, setelah itu kita lihat tadi yang diminta adalah yang bertanda positif alias lebih dari atau sama dengan 0. Berarti daerahnya adalah yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 0, atau X lebih dari atau sama dengan 2, X elemen bilangan real. Seperti itu. Nah, sama nih HP-nya.
Jika tadi kalian mengalami kesulitan untuk mensubstitusikan langsung ke bentuk awal atau fungsi yang awal, kita bisa menggunakan cara yang kedua. Caranya bagaimana? Silahkan kalian lihat. Jadi langkah pertama sama, kita cari sampai permisalan dapat nilai P-nya di permisalan, kita masukkan ke uji tanda. Diperoleh tadi 1 dan 4 ya. Sini. Berarti 1 dan 4. Kemudian kalian cukup substitusikan nilai-nilai di antara 1 dan 4 ini ke sini tadi. Ke fungsi yang di permisalan. Di sebelah kirinya 1 misalkan kita ambil 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 ditambah 4. Hasilnya adalah positif 4. Berarti positif. Di antara 1 dan 4 misalkan kita ambil 2, maka 2 kuadrat 4, 4 dikurang 10, min 6, tambah 4 adalah min 2. Berarti di sini negatif. Kemudian nilai lebih dari 4, misalkan 5, kita substitusikan ke sini lagi, berarti 5 kuadrat 25, 25 dikurang 5 kali 5, 25, berarti 25 kurang 25, 0, ditambah 4, berarti positif 4. Nah, kemudian yang diambil adalah daerah yang lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerah yang positif. Nah, kemudian setelah dari situ, kita kembalikan ke permisalan tadi. V tadi adalah 4. Berarti 2x sama dengan 4, 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2, berarti x sama dengan 2. Sedangkan yang satunya lagi, P sama dengan 1, maka 2 pangkat X sama dengan 1, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0, X sama dengan 0. Jadi 1 tadi kita ganti menjadi 0. Nih, 1 tadi jadi 0, sedangkan 4 tadi menjadi 2. Kita ambil daerahnya yang sama. Ini seperti ini. Daerah penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 0, atau X lebih dari atau sama dengan 2X elemen bilangan real. Jadi sama dengan penyelesaian yang tadi. Nih, ya kan? Sama dengan yang tadi. Jadi setelah kita substitusikan setelah disubstitusikan ke pembuat 0 yang di permisalan, kita kembalikan hasilnya ke nilai X sesungguhnya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sama hasilnya. Bapak harap kalian paham sampai contoh yang ini. Karena sebenarnya di pertidaksamaan eksponen ini hanya menentukan penyelesaiannya aja yang berbeda dengan persamaan eksponen. Seperti itu. Kalau di persamaan eksponen kan kalian langsung dapat hasilnya berapa gitu nilainya. Kalau di sini kan berupa interval. Oke. Setelah penjelasan materi yang sudah Bapak terangkan, saatnya kalian untuk melakukan kegiatan 1 guna mengasah kemampuan kalian dalam menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Di sini terdapat 10 soal di mana ada beberapa bentuk pertidaksamaan eksponen yang harus kalian selesaikan. Soal ini juga kalian bisa download di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan, diselesaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan hubungi Bapak via WhatsApp seperti biasa. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.